Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alsanda Febria Zara Putri, dengan nomor induk mahasiswa 210603115. Saya dari kelas A1 PGSD Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan kurikulum dan pendidikan di negara Brazil. Yang pertama itu ada profil negara Brazil. Nama Republik Federasi Brazil. Ibu kotanya Brasilia. Bahasa Portugis. Luas 8.515.767 km persegi. Populasinya 217.637.297 jiwa per 2024. Mata uangnya Real Brazil. Agama ada Katolik Roma sekitar 64,6%. Lalu Katolik lainnya 0,4%. Protestan sekitar 22,2%. Dan Kristen lainnya sekitar 0,7%. Dan juga agama lainnya ada sekitar 12,1%. Lagu kebangsaan Himno Nasional Brasileiro atau Brasilia National Anthem. Nah, yang kedua itu ada sistem pendidikan di Brasil. Undang-Undang Dasar dan Pedoman Pendidikan Nasional atau LBD. Sistem pendidikan di Brasil terdiri dari jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari prasekolah, sekolah dasar, dan menengah, serta jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, undang-undang ini menetapkan kurikulum nasional umum untuk pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan durasi dan jumlah hari pengajaran, menciptakan sistem nasional evaluasi pendidikan tinggi atau SINAES, menetapkan wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar, dan mendorong pertumbuhan peluang tambahan untuk pelatihan kejuruan. Lalu yang ketiga ada anggaran pendidikan di Brasil. Nah, pada tahun 2020, pemerintah di Brasil membelanjakan sekitar 4.306 USD per siswa. Per siswa setara penuh waktu di lembaga-lembaga publik atau di bawah rata-rata negara OECD sebesar 11.560 USD untuk pendidikan dasar hingga tinggi. Total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 11% dari total pengeluaran pemerintah untuk semua layanan pada tahun 2020. Sedikit lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 10% di seluruh negara OECD. Yang keempat ada prinsip-prinsip kebijakan di Brasil. Yang pertama itu kondisi yang sama untuk mengakses dan tinggal di sekolah. Yang kedua, kebebasan untuk belajar, mengajar, meneliti, dan menyebarkan budaya, seni, dan pengetahuan. Lalu yang ketiga, pluralisme ide dan konsep pedagogi. Lalu yang keempat, menghormati kebebasan dan menghargai toleransi. Yang kelima, hidup berdampingan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Yang keenam, pendidikan umum gratis di lembaga resmi. Yang ketujuh, menghargai profesional dalam pendidikan sekolah. Yang kedelapan, pengelolaan pendidikan masyarakat secara demokratis berupa peraturan perundang-undangan sistem pendidikan. Lalu yang kesembilan, jaminan standar mutu. Yang kesepuluh, menghargai pengalaman ekstra sekolah. Yang kesebelas, kaitan antara pendidikan sekolah, pekerjaan, dan politik sosial, dan praktik sosial.
Lalu yang kelima ada manajemen sumber daya manusia pendidikan di Brazil. Nah, pendidikan di Brazil dikelola dan diatur oleh pemerintah federal melalui Kementerian Pendidikan atau Ministerio de Educação yang menetapkan prinsip-prinsip panduan untuk pengembangan dan koordinasi program pendidikan. Pemerintah daerah bertugas menyiapkan program dan rencana negara bagian dan pendidikan mengikuti pedoman dan prinsip, dan menggunakan dana yang disediakan oleh pemerintah federal. Lalu yang keenam ada jenjang pendidikan di Brazil. Nah, jenjang pendidikan di Brazil ini ada 6. Yang pertama ada pendidikan prasekolah atau educação infantil. Pendidikan dasar tahap pertama di Brazil. Pendidikan prasekolah sepenuhnya bersifat pilihan dan diperuntukkan bagi anak-anak di bawah usia 6 tahun. Hal ini bertujuan untuk membantu perkembangan anak secara keseluruhan, termasuk keterampilan fisik, kognitif, psikologis, motorik, dan sosial. Lalu yang kedua, pendidikan dasar atau ensino fundamental. Nah, pendidikan dasar tahap kedua dan wajib bagi anak usia 6 sampai 14 tahun, berlangsung selama 9 tahun, dan fokus pada penyediaan kurikulum inti yang terdiri dari bahasa Portugis, sains, sejarah, geografi, seni, matematika, dan pendidikan jasmani untuk tahun kedua, 3, 4, dan 5. Dan untuk kelas 6, 7, 8, dan 9, satu atau dua bahasa asing juga wajib, seperti bahasa asing dan satu bahasa pilihan. Pendidikan dasar pengembangan keterampilan siswa melalui kelas membaca, menulis, dan matematika. Lalu yang ketiga ada pendidikan menengah atau ensino medio. Nah, pendidikan ini merupakan tahap terakhir pendidikan dasar di Brazil yang berlangsung selama 3 tahun untuk memperluas pengetahuan yang diperoleh di sekolah dasar, mendorong kemandirian intelektual, memberikan pendidikan tentang kode dan prinsip moral, dan memungkinkan siswa untuk memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai bidang, seperti bahasa, sejarah, geografi, seni, matematika, filsafat, dan biologi. Lalu yang keempat ada pendidikan menengah kejuruan. Nah, siswa dapat mengikuti pendidikan menengah kejuruan yang berlangsung selama 3 sampai 4 tahun. Setelah menyelesaikan ensino fundamental. Ini pada dasarnya adalah pelatihan profesional dan program studinya bersifat umum. Mata pelajaran kejuruan khusus juga merupakan bagian dari kurikulum. Setelah lulus, siswa akan mendapatkan sertifikat Técnico de Nível Medio. Lalu yang kelima, ada pendidikan tinggi atau educação superior. Pendidikan tinggi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sarjana atau graduação atau graduação, berlangsung selama 4 hingga 6 tahun, dan yang kemudian mendapatkan sertifikat Bacharel atau licenciado, diploma pengajaran. Lalu yang kedua ada kursus spesialisasi atau kursus de especialização, adalah kursus kejuruan dan durasi setiap kursus berbeda satu sama lain. Dan yang akan mendapatkan sertifikado de especialização. Yang ketiga ada guru atau mestrado, berlangsung selama 18 sampai 24 bulan,
Tesis adalah wajib untuk kelulusan. Sertifikatnya adalah Maspre. Lalu yang keempat ada dokter atau do, do, doutorado. Berlangsung selama 4 tahun. Tesis adalah wajib untuk diterima. Sertifikat doktor. Lalu yang keenam ini merupakan pendidikan orang dewasa. Nah, Brazil juga menyediakan pendidikan orang dewasa melalui kursus khusus yang dapat diambil di sekolah atau melalui mode online. Ijazah sekolah menengah pendidikan orang dewasa diberikan kepada siswa non-tradisional. Siswa dengan kualifikasi ini dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan mengikuti ujian masuk universitas. Lalu ada kurikulum pendidikan di Brasil. Pada bulan Desember 2017, Menteri Pendidikan Brasil menyetujui Kurikulum Base Nasional Comum atau BNCC. Nah, serangkaian tujuan pembelajaran, kompetensi, dan keterampilan untuk anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah pertama. Lalu yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan pendidikan di Brasil. Yang pertama ada siswa di Brasil 99% dapat membaca. Yang kedua, sekolah negeri 100% gratis. Yang ketiga, pendidikan sekolah swasta lebih baik dari sekolah negeri. Yang keempat, pendidikan sekolah internasional lebih baik dari sekolah swasta. Yang kelima, sekolah swasta menggunakan biaya pribadi atas sendiri. Nah, yang keenam, sekolah internasional lebih mahal dari sekolah swasta. Lalu yang ketujuh, tingginya angka putus sekolah di Brasil. Dan yang keenam, guru di Brasil mendapatkan gaji yang rendah. Sekian pemaparan dari saya mengenai kurikulum dan sistem pendidikan di Brasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.